This is why we're recording. Sebelum masuk ke sini,
Pembukaan apa? Menyebabkan di sidang BPUPK itu hasilnya
Betul, undang-undang dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Kalau anak-anak lihat lihat Piagam Jakarta itu masih ada tuh syariat Islam di itu ada banyak tersebar. Itu ada banyak tersebar. Gambarnya ya. Kalau itu yang pasti disimpan oleh negara. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini ya. Terus kemudian dinamikanya apa yang paling krusial? Yang paling krusial adalah sila pertama. Yang tadi sudah anak tulis di awal tadi, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus terakhir adalah dinamika keterbukaan dan toleransi. Ini ada di mana? Di sidang mana? Iya, PPK. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 18? Iya, tahun berapa? Iya. Terus apa yang dilakukan pada saat itu? Pada saat itu yang dilakukan apa? Apa kira-kira? Keterbukaan dan toleransi. Apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Apa sekarang? Hah? Bukan penyebaran apa? Kan tadi kan sudah diganti dari sila pertamanya Piagam Jakarta. Ya. Kemudian diganti menjadi sila pertama yang sesuai di dalam pembukaan Kemudian ada tindakan yang dilakukan, sikapnya. Sikap para tokoh pada saat itu adalah berjiwa besar, apalagi toleransi, apalagi ada yang tahu apalagi? Semangat. Kan sudah berbeda. Oke, sudah. Terus kemudian terakhir sudah selesai sampai di poin ketiga. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan anak-anak bisa mencatatnya dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa Rahma? Ini 15 anak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
di sininya. Siapa di situ dulu? Nama negaranya apa? Maksudnya apa? Saya di situ bapak-bapak kayak gitu. Ini kan kita kita Kamu tulis di panitia 9
Jadi salah satu tokohnya itu berarti yang menjunjung tinggi hak perempuan. Sudah selesai? Sudah selesai anak-anak? Belum. Tengok, ayo itu belum. Boleh lewat minum ini minumnya boleh. Silakan. No, that's okay. I know that. Ini baca bahasa Indonesia ya. They want you. Baca bahasa Indonesia. They want you. They want you. Nah, benar benar. Like, Untuk bahasa Indonesia. they want you. Jadi nggak apa-apa yang penting bisa baca. Mungkin
Mana? Hadapnya ke kanan Daniel. Malasnya bagaimana? Hah? Malasnya Daniel. Jangan di Aduh, masih bola beda. Yang main dulu nih.
Silakan maju. Yang lain mohon perhatiannya, boleh ditutup dulu rambutnya Mas Yusuf. Ya, saya boleh dekat. Ya, ditutup rambutnya. Ya, ditutup rambutnya yuk. Itu loh kayak Mas Jas dulu yuk, tutup. Oke, terima kasih. Yang lain mohon perhatiannya. Sudah tutup dulu sebentar. Sudah, habis. Yuk, sekarang perhatikan semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat di respect, respect. Kalau kerjasamanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD. Jelasin dulu. Sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu panitia 9. Jadi panitia 9 itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, A.A. Marmis, Abi Kusno, Wahid Hasim, Abdul Kahar, dan Agus Salim. Nah, mereka itu yang membuat atau merumuskan UUD 1945 dan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yaitu Piagam Jakarta adalah rancangan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 sebelum kemerdekaan Indonesia. Rancangan pembukaan Undang-Undang Indonesia 1045. Piagam Jakarta adalah rancangan undang-undang dasar yang mengalami perubahan Pancasila. Yang pertama, yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, syariat Islam ini adalah sistem hukum dan perangkat persatuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Awal mula rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Jadi yang pertamanya awalnya ada syariat Islamnya, terus juga menjadi hanya Maha Esa yang tidak tertuju pada agama Islam. Lanjut, yaitu ada untuk persatuan. Tujuan Penggantian sila pertama pada Piagam Jakarta ke sila pertama Pancasila untuk kesatuan. Dan yang terakhir adalah mukadimah pembukaan. Awal mula rumusan Piagam Jakarta yaitu mengganti kata mukadimah menjadi pembukaan. Terus sumarinya ada hubungan dengan Andre. Piagam Jakarta merupakan rancangan awal dan akhir yang menjadi dasar dan isi dari pembukaan Undang-Undang 1945 setelah penyesuaian pada sila Pancasila pertama yaitu penghapusan tutur kata yang Piagam Jakarta yang telah dimodifikasi tersebut disahkan menjadi pembukaan UUD 1945 Oke. pada 18 Agustus 1945. Oke. Penjelasan tentang apa tadi? Hubungan antara. Piagam Jakarta dan Oke, terima kasih Kim Deso. Terus habis itu siapa? Kim Halan. Galan.
Kim Davi. Davi, oke baik, silakan dulu. Terima kasih banyak. Berikutnya, silakan. Kelompok 2 siapa? Nomor 2. Kartu 2 siapa? Kartu 2 Oh, kartu 1 siapa? Kartu 1 sudah selesai belum Beren? Oh tidak, 1 siapa? Oke, siapa lagi? Yuk, silakan nak. Yang lain tolong respect, yuk. Yang lain tolong perhatikan ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garuda Pancasila, asal negara. Pelambangkan falsafat, falsafat dan asal negara Indonesia. Setiap bagian dari Garuda dan presidennya menggambarkan nilai-nilai Pancasila sebagai paduan hidup berbangsa dan bernegara. Terus selanjutnya gedung Pancasila. Iya. Tempat lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI 1 menjadikannya simbol jati diri bangsa. Lalu ada lahirnya Pancasila yaitu tanggal 1 Juni pada tahun 1945. Lahir Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang menyatukan keberagaman Indonesia dan menjadi pedoman hidup bangsa demi persatuan dan keadilan. Berikutnya ada sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menjadi dasar etika spiritual dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menghargai semua manusia secara adil, beretika dan tanpa diskriminasi. Simulasinya saya belum. Simbolnya seperti ini. Ya. Selanjutnya ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh pasukan kesehatan, permusyawaratan, perwakilan. Bermakna pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan musyawarah dan memiliki sifat sosial yang kuat layaknya banteng karena menganggap menggambarkan kekuatan persatuan dan kebersamaan rakyat dalam menjalankan demokrasi. Lalu makanya dari semua itu kita jadikan satu menjadi satu paragraf. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir di Gedung Pancasila melalui pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Gedung ini menjadi simbol perjuangan dan lahirnya nilai-nilai penghubung bangsa. Sila pertama menekankan kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila keempat menegaskan pentingnya musyawarah dalam demokrasi. Ketiganya menjadi bagian penting dari fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Sudah cukup? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada, baik kasih apresiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Indra. Buku di atas sana digabungin. Iya. Sila-sila Pancasila menurut Soekarno. Siapa dulu? Mas Indra dulu atau
menerima keputusan bersama demi kepentingan yang lebih besar yang bersama. Oke. Dan Terakhir. ada sejak ketua PKI sidang pertama hari 29 Mei di Hebrides Jadi 1945 membahas dasar negara dan menghasilkan gagasan Pancasila yang diajukan oleh sebenarnya itu bahasa Indonesia Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ditutup pintunya, Rajendra. Rajendra, Jamil, Jakob, silakan maju ke depan. Ya. Jakob, ya sudah, silakan. Oke, baik. Mari kita perhatikan yang lain tutup rambutnya dulu, ya. Coli tutup rambutnya, Coli. Terima kasih. Oke. Ya, waktunya waktu. Tidak bercanda, tidak bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi saja yang ada di dalam rumah Pak Soekarno. Yang pertama ada tentang ketuhanan. Konsep ketuhanan Soekarno menekankan kebebasan beragama, saling menghormati dan spiritualitas sebagai cermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, next. Terus ada kebangsaan Indonesia dirumuskan di rumah bahasa Laksamana Maeda pada 16 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan dikeluarkan di kediaman Soekarno pada 17 Agustus 1945. Dalam beli Jakob, Jakob. Beri kemanusiaan dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan nasionalisme sila dasar negara. Terus ada mengumpulkan demokrasi. Pada pidato 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan mufakat sebagai sila demokrasi dasar negara menjadi dasar sistem